أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat sekalian, kali ini kita dipertemukan di suasana yang Masya Allah ya, di perkebunan, di area perkebunan, tepatnya di daerah Lembang. Masya Allah, ini masih nyaman, masih banyak buah ya, seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenapa kok penyakit saya belum sembuh-sembuh. Pernah tidak kita melihat, pernah tidak kita mendengar bahkan, atau kita sendiri yang merasakan. Saya sudah diruqyah beberapa puluh kali. Kenapa penyakit saya belum juga sembuh? Nah, sahabat sekalian, pertanyaan itu mungkin muncul pada diri seseorang yang harapannya, yang berharap penuh kepada sebuah hasil yang namanya kesembuhan. Ya. Kesembuhan yang senantiasa dia harapkan. Ya, dia harapkan dengan segala daya dan upaya. Bahkan kalau perlu menghabiskan harta, menghabiskan apapun, tidak apa-apa, yang penting Allah sembuhkan penyakit saya. Ternyata kesembuhan tidak datang, harta habis. Ya. Barangkali sahabat sekalian pernah mendengar atau menyaksikan, mungkin barangkali orang lain yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok penyakit saya belum Allah sembuhkan? Kenapa penyakit saya belum Allah sembuhkan? Padahal saya sudah diruqyah orang yang terkenal, bahkan hebat, bahkan Masya Allah ya, dari segi keilmuannya luar biasa. Sampai yang pelosok-pelosok sekalipun sudah kami datangi. Pertanyaan berikutnya, apakah salah ruqyahnya? Apakah salah nanti kita mencari kesembuhan dengan berbagai cara tadi? Sebetulnya tidak ada yang salah, cuma memang kurang tepat fokusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita berharap kesembuhan itu Allah hadirkan melalui seseorang, peruqyah yang hebat, peruqyah yang terkenal, peruqyah yang Masya Allah luar biasa ilmunya, kasihan nanti yang orang-orang yang tidak mampu menjangkau hal itu. Misalkan jauh, misalkan fisiknya nggak mampu, misalkan kemampuan materinya tidak ada untuk mendatangi tempat-tempat yang jauh seperti itu. Nah, ternyata Allah memberikan sebuah kesembuhan itu tidak berasal atau tidak berawal dari situ ternyata, Masya Allah. Ya. Jadi nanti yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi sebab-sebab kesembuhan itu Allah hadirkan. Ya. Kenapa kesembuhan orang itu cepat sedangkan orang yang ini lambat? Padahal sesuatu yang dilakukannya ada hal yang sama. Beberapa kasus yang terjadi, misalnya diruqyah si B langsung Allah sembuhkan, si C Allah langsung berikan kebaikan, si A ternyata belum ada perubahan. Salahnya di mana? Terapinya sama, prosesinya juga sama, ternyata kok hasilnya berbeda. Ternyata nanti yang pertama dilihat adalah tujuannya. Tujuan dia melakukan sebuah tindakan itu apa? Apa sekedar mencari kesembuhan? Atau berharap rahmat Allah? Atau ridho Allah itu Allah hadirkan untuk diri kita? Nah, kebanyakan orang-orang yang fokusnya kepada sembuh, bayar mahal pun yang penting sembuh, dimanapun yang penting sembuh, ya, tidak peduli berapa mahalnya. Ternyata kesembuhan itu tidak Allah hadirkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, manakala seseorang nanti sudah, katakanlah dia berubah tujuannya. Misalnya begini, terserah Allah, saya pokoknya sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mau sembuh mau tidak, itu bukan urusan saya, itu adalah urusan Allah. Ya, urusan Allah yang memang sepenuhnya kekuasaan Allah. Kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Siapa? Allah. Bukan obatnya, bukan dokternya, bukan duitnya. Ternyata yang menyembuhkan itu Allah. Kata Rasulullah SAW, ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa.
Ketika Allah menurunkan sebuah penyakit, Allah tuh sudah turunkan obatnya. Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u da'i bara'a bi'idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu Allah sediakan obatnya. Fa idza usiba dawa'u da'i, manakala Allah pertemukan ini penyakit dengan obatnya, bi'idnillahi azza wa jalla, Allah sembuhkan penyakitnya. Tapi yang jadi persoalan, penyakitnya ada, obatnya ada, kenapa nggak dipertemukan oleh Allah? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa penyakit kita tidak dipertemukan dengan obatnya? Penyakitnya ada, obatnya ada, kenapa belum Allah sembuhkan? Ternyata di antara penyakit dan obat, di tengah-tengah ini ada yang namanya penghalang. Penghalang, hijaban masturo. Penghalang ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita sakit, fokusnya kepada sembuh atau kepada obat. Ternyata di antara penyakit dan obat ini, di tengah-tengahnya ini, ada yang namanya penghalang. Apa penghalangnya kira-kira? Dosa. Dosa siapa? Dosa diri kita. Kebanyakan dari diri kita banyak yang menghalangi karena sebab dosa. Penyakit itu sudah Allah jamin, ada obatnya. Kenapa nggak dipertemukan oleh Allah? Orang lain sembuh dengan cara ini, orang lain sembuh dengan cara itu. Ternyata kemudahan itu tidak berasal daripada sebuah kemampuan. Kemudahan itu berasal daripada sebuah ridho dari Allah. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk memeriksa kembali tujuan kita itu apa. Yang kita tuju hanya sekedar sembuh, atau yang kita tuju hanya sekedar sehat. Kalau hal ini yang dituju hanya sekedar sembuh, hanya sekedar sehat, biasanya nggak lama orang itu putus asa. Harusnya bagaimana? Ya Allah, saya ridho dengan penyakit ini. Ya Allah, saya terima dengan penyakit ini. Ya, saya ridho, saya terima, saya bertaubat sungguh-sungguh atas dosa ini. Kemudian berupaya. Berobat, terapi dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara-cara yang tidak menyelisihi syariat. Ya, baru nanti di sini Allah ridho pula kepada diri kita. Ya, ketika kita sudah ridho kepada ketetapan Allah, kita sudah menerima atas ketetapan Allah, kita tidak berburuk sangka atas ketetapan Allah, kemudian kita berupaya sungguh-sungguh dibarengi dengan taubat yang maksimal, maka disinilah nanti akan Allah turunkan rahmat pada diri kita. Nah, makanya kalau kita ingat dalam sebuah ayat bahwasanya Allah itu tidak memberikan satu musibah, satu masalah yang kita anggap buruk kecuali karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Rasa-rasanya diri kita ini, sakitnya diri kita saat ini pun bisa jadi karena diri kita karena banyak dosanya. Bukan semata-mata ujian. Ujian itu yang lurus-lurus, tidak pernah bermasalah. Tidak ada dosa, itu disebut ujian. Nah, diri kita ini, sholat masih bolong, harta ada yang haram, yang dimakan masih banyak yang haram, perbuatan masih banyak yang haram. Giliran kita sakit, saya sedang diuji Allah. Bukan, ini teguran. Allah menegur diri kita karena kita banyak dosa. Tugas kita cuma satu, bertaubat kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Sahabat sekalian, maka marilah kita sama-sama cek kembali tujuan niat kita dengan dihadirkannya penyakit ini. Sebetulnya apa yang kita cari? Hanya semata-mata kesembuhankah? Atau semata-mata Allah ridho dengan sakitnya diri kita? Ya. Jika Allah ridho dengan diri kita, dengan sakitnya diri kita, maka sakit ini akan menjadi kebaikan untuk diri kita. Ya. Seandainya sakit kita ini mampu menghantarkan diri kita ke surga, itu jauh lebih baik ketimbang kita sehat, tetapi kita tidak mendapatkan surga. Dulu ada seorang sahabat Nabi, sahabat Nabi yang wanita, pernah mendatangi Nabi, ya Rasulullah, aku sakit, tolong doakan aku supaya Allah sembuhkan penyakitku.
Ternyata Nabi tidak ujuk-ujuk langsung mendoakan, tapi diberikan pilihan oleh beliau. Ya, kurang lebih seperti ini. Seandainya kamu mampu bersabar atas sakitmu, maka jaminannya surga. Nah, seorang sahabat diiming-imingi surga. Seorang sahabat diiming-imingi surga. Maka pastilah dia memilih surga. Tidak peduli tangan dibuntung, kaki dibuntung, mata buta. Tidak peduli, yang penting Allah berikan surga untuknya. Akhirnya apa kata beliau? Ya Rasulullah, aku memilih surga. Biarlah penyakit ini bersamaku selamanya. Tetapi aku ada satu permintaan. Tolong doakan aku ketika aku sedang kambuh. Auratku tidak terbuka. Nah, Masya Allah ya. Jadi sahabat wanita ini sakit pun beliau masih memikirkan sebuah ketaatan. Jadi sakitnya ini kalau dikategorikan ini, kalau saat ini itu disebutnya dengan penyakit epilepsi atau ayan lah ya. Jadi ketika kambuh di mana saja, nah sahabat wanita ini meminta kepada Nabi mendoakan supaya ketika dia sedang kambuh tidak terbuka auratnya. Sudahkah kita berpikir sejauh itu? Ya Allah, saya sakit. Saya selama ini tidak berkerudung, tidak tutup aurat. Oke lah, mulai saat ini saya bertaubat, saya menutup aurat ini. Sudahkah sejauh itu kita? Ya Allah, saya sakit. Selama ini saya masih bolong sholatnya. Mulai saat ini saya mau memperbaiki sholat saya. Sudahkah sejauh itu diri kita? Atau hanya sekedar meminta sembuh, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah hadirkan kesembuhan. Itu tidak salah, tetapi rasa-rasanya kurang pas. Bukan kurang pas, Allah ridho tidak memberikan kesembuhan itu. Nah, baik, mari sama-sama kita luruskan niat kita, sehingga apapun yang kita alami saat ini menjadi sebuah kebaikan, dan ujungnya pun kebaikan bagi diri kita. Ya, jangan sampai pernah kita menyalahkan Allah, jangan sampai kita menyesal. Apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita, ini adalah kebaikan untuk diri kita. Ya, mudah-mudahan diri kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah dengan apapun kondisi kita saat ini, hari ini, dan hari ini akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan di hari-hari yang berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, ada yang tidak pas, saya pribadi mohon dimaafkan, karena kesalahan ini mutlak daripada kebodohan saya. Dan mudah-mudahan kebaikan ini menghadirkan kebaikan demi kebaikan yang bertambah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.